Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nanti firman Allah akan menjadi renungan kita bersama, saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-10, firman-Nya berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita manusia baru dalam Kristus. Sebagai umat kita menyadari bahwa kita kekristenan mengenal dua kali kelahiran. Apa yang namanya kelahiran jasmani yaitu tanggal lahir kita, tapi juga kelahiran secara rohani yang sering disebut sebagai lahir baru. Harus kita sadari bahwa manusia kita ini oleh dosa sudah menghancurkan semuanya, sudah mematikan semuanya. Seringkali kita mengenal dengan total depravity, sudah mengalami kerusakan total. Sehingga gambar dan rupa Allah dalam diri manusia sudah tidak berfungsi karena sudah mati total. Karena itu perlu diciptakan kembali, perlu dilahirkan kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam Kristus saja. Karena Kristus yang sudah mati di Kalvari untuk menebus dosa kita. Sehingga kita perlu sadar, kita bertobat dari dosa kita, kita beriman kepada Yesus Kristus, sehingga kita diciptakan kembali atau kita lahir baru. Dalam konteks ayat ini disebut sebagai manusia baru dalam Kristus. Dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai umat. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia baru dalam Kristus, ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 5 dikatakan seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau Anda perhatikan di sini semua bicara soal hawa nafsu, artinya menunjuk kepada hawa nafsu yang tidak terkontrol. Itu harus dimatikan. Harus tidak boleh ada dalam hidup kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Ini hawa nafsu yang tidak terkontrol. Disebut sini sebagai hawa nafsu yang jahat. Apakah itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Itu semua harus ditinggalkan, harus dibuang dalam hidup kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Jadi hawa nafsu kita harus dikontrol supaya jangan sampai ada hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang terus terlibat dalam percabulan, persinahan. Itu sudah tidak cocok dengan nature kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Memang perlu ada proses yang terus-menerus kita diperbarui, tapi sebagai umat kita belajar mengendalikan hawa nafsu kita, dan itu semua hanya bisa terjadi ketika kita terus meminta pimpinan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita terkontrol dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus, dalam ayatnya yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini semua bicara mengenai emosi yang tidak terkontrol. Marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, ini semua berhubungan dengan emosi yang tidak terkontrol.
Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Kita harus memiliki emosi, harus meninggalkan emosi yang tidak terkontrol. Atau dengan kata lain ya, kita belajar supaya emosi kita terkontrol. Jangan sampai kita marah dengan meledak-ledak, akhirnya kita menghina orang, mencaci maki orang. Itu semua karena emosi yang tidak terkontrol. Dan itu sebagai manusia baru dalam Kristus harus dibuang, itu harus ditinggalkan dalam hidup kita sebagai umat, sehingga kita terus berproses. Kita terus menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami terus diperbaharui sebagai manusia baru dalam Kristus, sehingga kami terus mencapai kepada kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan berdasarkan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di